Perkenalkan, nama saya Eugenia Aiko Kusuma dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai minuman atau makanan khas dari Kalimantan Tengah. Minuman atau makanan yang akan saya ambil adalah es jagung. Es jagung ini merupakan minuman favorit Kalimantan Tengah dan juga khas Kalimantan yang berbahan dasar pupil jagung dan juga air gula. Tidak hanya populer di masyarakat Kalimantan Tengah saja, minuman ini juga populer di daerah Banjarmasin ataupun Pontianak. Adapun akulturasi yang ada di es jagung, pertama itu jagung itu sendiri berasal dari Amerika Tengah, lebih tepatnya adalah Meksiko bagian selatan, dan diperkirakan masuk ke Indonesia ini pada abad ke-16 oleh penjelajah Portugis. Kenapa Portugis sih? Kenapa bukan Amerika Tengah itu sendiri? Karena pada awalnya Amerika Tengah ini hanya memperluas budaya jagung ini di daerahnya saja, lalu mereka merambat ke wilayah Peru dan juga bagian Eropa yang pada akhirnya yang memperkenalkan jagung kepada Indonesia itu bukan Amerika Tengah itu sendiri, melainkan bangsa Portugis. Lalu yang kedua itu ada nata de coco. Nata de coco ini itu ditemukan di Filipina pada tahun 1949. Awalnya kenapa sih Filipina ini bisa ketemu dengan nata de coco? Filipina ini diajarkan bercocok tanam oleh Spanyol sehingga mereka bisa menemukan nata de coco. Dan kata nata ini itu bermula dari bahasa Spanyol yang berarti krim dan nata de coco ini berhasil dari fermentasi air kelapa. Lalu yang ketiga ada selasi. Tanaman selasi ini diduga berasal dari Asia tropis, terutama dari India, dan sempat digunakan pada zaman Mesir kuno sebagai pengawet jenazah, yang biasa itu disebut tanaman raja oleh masyarakat Mesir kuno. Dan mulai menyebar ini pada abad ke-16. Yang terakhir itu adalah susu kental manis. Susu kental manis ini berasal dari Swiss, dan ide ini muncul ketika Swiss menghadapi permasalahan bahwa sepertinya di zaman mereka hidup ini masih belum ada pendingin sehingga susu segar ini masih rusak, masih mudah rusak dan juga bahaya dikonsumsi. Dan sekarang susu kental manis ini sudah mulai menyebar di semua negara sehingga mereka bisa mengkonsumsinya dengan baik dan tidak bahaya untuk dikonsumsi. Bagaimana sih cara membuat es jagung ini? Pastinya kita harus menyiapkan bahan-bahan, yaitu ada satu buah jagung manis yang pastinya sudah kita pipil dan kukus, satu bungkus bubuk jeli yaitu rasa kelapa muda, nata de coco, satu sendok makan selasi, susu kental manis, es batu, susu cair full cream, dua lembar daun pandan, sejumput garam, dan juga gula pasir. Cara membuatnya itu yang pertama adalah masak gula pasir dengan air serta daun pandan hingga mendidih dan juga agak mengental. Lalu dinginkan. Yang kedua itu pipil jagung dan juga cuci bersih, lalu rebus hingga matang, sekitar 2-5 menit saja dengan tambahkan daun pandan serta sedikit garam. Gimana sih cara tahunya kalau jagung itu udah matang? Tanda kematangan ini akan terlihat dari warna yang akan mulai menguning. Lalu letakkan jagung yang telah dikukus ke dalam mangkuk sesuai selera saja. Jika Anda ingin memakan jagung dikit, lalu masukkan dikit. Apabila ingin banyak, ya masukkan banyak. Tambahkan nata de coco dan juga selasi sesuai selera. Tambahkan susu kental manis dan juga susu cair ke dalam mangkuk. Susu kental manisnya itu dikit saja, tidak usah banyak-banyak. Dan terakhir tambahkan es batu agar lebih segar. Atau bisa juga masuk ke dalam kulkas terlebih dahulu. Karakteristik rasanya ini ada 3, manis, gurih, sedikit hambar. Manisnya ini berasal dari susu kental manisnya itu sendiri, gula pasir, jagung manis, dan juga nata de coco. Gurihnya ini berasal dari susu cair, dan sedikit hambar ini berasal dari selasi. Menurut saya es jagung ini terlalu manis karena ada 4 bahan yang membuat es jagung ini merasa manis. Sebenarnya nata de coco ini itu pilihan apabila ingin menggunakan nata de coco maka kita bisa menggunakan jeli tersebut. Tapi apabila ingin menggunakan produk jeli lain atau tidak ingin menggunakan jeli maka itu bisa dikeluarkan. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.